teologisasi kalam klasik. Kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Dalam ilmu klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Padahal, semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam atau Tauhid, sebagaimana tercermin di masa Nabi Muhammad SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipatif dan revolutif. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Beberapa aliran yang akan diuraikan adalah Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah. Kemudian, objek kajian ilmu kalam klasik. Berkaitan dengan masalah akidah, Mirza Fakhruddin Nadvi melihat kepada 4 masalah pokok yang menjadi objek kajian penting dalam pemikiran Islam. Yang pertama yaitu kebebasan berkehendak. Apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak atau tidak, dan apakah manusia mempunyai kekuasaan berbuat atau tidak? Dalam artian, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, tetapi juga Tuhan memberikan perintah dan larangan kepada manusia. Dengan itu, maka manusia bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pahala kepada yang mengerjakan perintahnya, dan akan memberikan siksa kepada yang mengingkari perintahnya. Yang kedua yaitu masalah sifat Allah. Apakah Allah memiliki sifat-sifat itu merupakan bagian dari zatnya atau bukan? Sifat Allah antara lain yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat, ilmun hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Kemudian yang ketiga yaitu batasan iman dan perbuatan, yaitu apakah perbuatan manusia itu merupakan bagian dari keimanannya atau terpisah. Yang keempat, perselisihan antara akal dan wahyu, yaitu apakah kriteria sebenarnya dari kebenaran itu, akalkah atau wahyu? Dengan kata lain, akal menjadi pokok wahyu, sebaliknya. Macam-macam aliran kalam klasik. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Ini yang mendasari Syahrastani untuk menyebut Khawarij terhadap orang yang memberontak imam yang sah. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bukhot atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar, karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Selanjutnya yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah.
serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Aliran Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori yang bertentangan dengan Syiah dan Khawarij, di mana kedua aliran yang disebut terakhir ini sama-sama menentang rezim Bani Umayyah, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Tokohnya antara lain yaitu Jaham bin Safwan. Aliran yang ketiga yaitu Syiah. Syiah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama itu bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Menurut Tatbai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali atau Syiah Ali. Para pengikut Ali yang disebut Syiah itu diantaranya adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Kemudian yang keempat yaitu aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti terpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama, yang disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Kelompok ini bersifat netral politik tanpa stigma teologis seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Golongan kedua, disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Mu'tazilah inilah yang akan dikaji dalam bab sejarah kemunculannya yang memiliki banyak versi. Kemudian yang kelima itu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat difahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Kemudian yang keenam yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah Maha memaksa. Ungkapan al-insan majbur bentuk isim maf'ul mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya, kata jabaro bentuk pertama setelah ditarik menjadi jabariyah dengan menambah ya nisbah
memiliki arti suatu kelompok atau aliran isme. Lebih lanjut, Asy-Syahrastani menegaskan bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalism atau predestination, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Novi akan menjelaskan tentang periodisasi kalam pertengahan. Jadi, kalam pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Kalam pertengahan ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua yaitu fase tiga kerajaan yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1800. Di sini yang pertama yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran ini diawali dengan kehancuran Baghdad Hulukukan, yaitu desentralisasi dan disintegrasinya meningkat, sehingga perbedaan antara Sunni dan Syiah, Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Kemudian faktor lainnya juga para ulama pengikut mazhab disibukkan dengan kegiatan pembelaan dan penguatan mazhab yang dianutnya, bahkan cenderung beranggapan bahwa mazhabnya yang paling besar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu mendorongnya turunnya semangat berijtihad dan akhirnya meninggalkan ijtihad. Nah, pada fase kemunduran ini dunia Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dunia Islam bagian Arab yang berpusat di Mesir, yaitu terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Kemudian dunia Islam bagian Persia yang berpusat di Iran, terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kemudian fase yang kedua yaitu adalah tiga kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Tiga kerajaan besar ini yaitu terdiri dari kerajaan Utsmani yang terletak di Turki, yang kedua kerajaan Safawi yang terletak di Persia, yang ketiga yaitu kerajaan Mughal yang terletak di India. Tiga kerajaan besar ini mengalami kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Masa kemunduran ini terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kerusakan internal yang dikarenakan perhatian ilmu pengetahuannya sangat kurang diperhatikan, jadinya umat Islam pada masa itu semakin mundur. Kemudian faktor eksternalnya itu kekuatan militer dan politiknya menurun sehingga dapat dikalahkan oleh serangan-serangan luar, yaitu kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan, kerajaan Mughal diserang raja-raja Hindia, kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte. Dan akhirnya tentara muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Demikian dari saya tentang periodisasi kalam pertengahan. Kemudian akan dilanjut kalam modern dan kontemporer. Terima kasih. Ilmu kalam modern yakni ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan dengan menggunakan dalil dan pikiran yang berkembang pada zaman modern. Tokoh-tokoh ilmu kalam modern yakni Muhammad Abduh. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Mesir. Nama lengkapnya yaitu Abduh Hasan Khairullah, seorang keturunan Turki yang telah menetap lama di Mesir.
pemikiran-pemikiran beliau, yakni kedudukan akal dan fungsi wahyu. Muhammad Abduh memandang bahwa menggunakan akal merupakan salah satu dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. Baginya, wahyu adalah penolong. Kata ini dipergunakan untuk menjelaskan fungsi wahyu bagi akal manusia. Wahyu, katanya, menolong akal untuk mengetahui sifat dan keadaan kehidupan alam akhirat dan lain sebagainya. Kemudian tokoh yang kedua, yakni Muhammad Iqbal. Beliau lahir di Sialkot. Dibandingkan sebagai teolog, beliau sesungguhnya lebih terkenal sebagai seorang filosof eksistensial. Oleh karena itu, agak sulit untuk menemukan pandangannya mengenai wacana-wacana kalam klasik seperti fungsi akal dan wahyu, perbuatan manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, ilmu kalam kontemporer. Tokoh pemikiran kalam kontemporer, yakni ada dua, Ismail Al-Faruqi dan Hasan Hanafi. Ismail Al-Faruqi terletak pada inti pengalaman agama adalah Tuhan. Kemudian Hasan Hanafi mengkritik teologi tradisional tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.